Tidak ada nabi diterima di negeri asalnya. Yesus rasa ditolak di sini. Kenapa Yesus anggap bagian selatan sini Yehuda atau Yudea? Saudara tahu Yudea? Provinsi wilayah suku Yehuda, orang-orang dari suku Juda lah. Dulu kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda kan, di utara Israel. Bila ada dua kerajaan terpisah, sejarah Israel terpisahkan, di bahagian selatan itu kerajaan English Kingdom of Judah atau Yehuda, di utara itu kerajaan Israel di utara. Pertanyaan saya adalah, kenapa Yesus menganggap Yudea adalah negeri asalnya? Siapa boleh jawab? Sebenarnya senang juga itu. Walaupun saya katakan Yesus dibesarkan di Nazaret. Di mana tempat kelahiran Yesus? Bethlehem di Yudea, dekat Yerusalem. Maksudnya negeri asal Yesus adalah di Yudea. Yesus dari keturunan apa? Suku Yehuda. Jadi anak Daud, Yesus anak Daud, Raja Daud di selatan. Jadi Yesus rasa penolakan, jadi dia pergi di utara. Di utara lebih ramai dari orang terima Yesus. Walaupun ada firman Tuhan, dia mengecam juga kota-kota di Kapernaum, Korazin dan sebagainya, melihat mukjizatnya, tapi majoriti besar tidak percaya. Jadi Yesus kecam kedua kota sebelah utara itu. Tetapi lebih ramai pengikut Yesus dari utara. Bahkan hampir semua, kecuali mungkin Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dipanggil dari kerajaan utara, daerah Galilee, yang menjadi pengikut atau murid Yesus yang awal. 11 murid Yesus yang awal berasal dari bahagian di utara Samaria di sini. Jadi Yesus lebih diterima lah di Galilee. Jadi di sini kita sudah ketahui bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai seorang nabi. Cuma kalimat atau ajaran di sini adalah biasanya nabi itu tidak diterima atau dihormati di tempatnya sendiri. Kenapa, saudara? Apakah alasan orang menolak Yesus? Salah satu adalah kami terlalu kenal dengan dia kan. Ini anak tukang kayu. Jadi dalam bahasa Inggris, familiarity breeds contempt. Terlalu biasa sampai kita tidak mau menghormati. Jadi kita hati-hati. Kadang-kadang orang sekampung kita diangkat jadi pastor atau pemimpin rohani, kadang-kadang saya kenal dia dari anak, dari budak lagi, dia nakal begitu. Dulu dia main guli, dia tipu begitu. Jadi kita pandang rendah orang sekampung dengan kita. Ini penyakit rohani ini. Termasuk ini negeri, kalau kita kasih luaskan aplikasinya sabarlah kan. Kadang-kadang kalau pastor, kalau saya boleh bersaksi, saya sangat bangga saya orang Sabah. Walaupun ada kesempatan dulu saya boleh juga teruskan menetap di New Zealand pun boleh, lama saya sekolah di sana. Di Singapura pun saya diberi penetap di Singapura, boleh menetap juga di Singapura. Tapi saya pilih juga balik di Sabah. Tapi kadang-kadang orang Sabah tidak begitu menghargai Anthony. Saya kenal dengan kamu Bang. Terlalu biasa. Kan? Saya bukan nabi, saya cuma beri contoh sejarah bahwa kita harus menghindari dari penyakit rohani. Terlalu biasa dengan seseorang itu, mana tahu dia seorang hamba Tuhan yang Tuhan utus. Jangan kita menolak dia karena dia berasal dari tempat sekampung kita atau negeri kita atau kota kita itu. Kita mesti menilai dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Jangan ikut seperti orang yang menolak Yesus, sebab mereka mengatakan dia tukang kayu, kami kenal dia dari kecil, jadi Tuhan Yesus ditolak. Tetapi hakikat di sini adalah Yesus menganggap dirinya sebagai nabi. Oke, ini bahagian yang pertama. Sekarang bahagian yang kedua, panggilan seorang nabi. Apakah itu nabi? Nah, sekarang saya mau jelaskan slide yang seterusnya. Saya sengaja kasih
gambar untuk kasih cantik sedikit lah saya punya slide. Bukan juga ada artinya terlalu besar di situ. Itu salah satu kelas tunas remaja yang saya saksikan semalam. Setiap kali ada kelas, setiap usaha sidang dia begitu rajin. Dia akan desain satu yang slide yang seperti yang kamu lihat lah itu. Dan 17 bulan kami menjalankan itu. Kenapa saya pilih gambar ini? Sebab inilah pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria mewakili bangsa bukan orang Yahudi. Orang Samaria adalah kacukan, campuran Yahudi dengan bangsa asing. Jadi orang Yahudi tuli menolak mereka. Dan perempuan Samaria yang mengakui Yesus sebagai Nabi. Kenapa? Sebab dalam kalimat yang ketiga di sini, sebelum kita lihat yang kedua, seorang Nabi itu tahu rahasia hati seorang manusia. Ini kalau soal Tuhan Yesus, kalau dalam Injil Yohanes cukup jelas. Ada satu ayat mengatakan Yesus tidak perlu manusia yang bersaksi tentang dirinya atau orang lain. Sebab Yesus tahu hati setiap manusia. Sebab dia Nabi kan. Saudara tahu dalam konteks perbualan Yesus dengan perempuan Samaria, cara Yesus menginjili perempuan Samaria begitu lembut, begitu halus. Dia tidak pernah mengatakan yang terlalu berat bagi wanita yang sudah 5 kali bersuami dan lelaki yang sedang tinggal bersama itu bukan suami yang sah. Maksudnya dia hidup dalam percabulan dan tidak tahu kenapa dia diceraikan 5 kali oleh 5 lelaki. Dia orang berdosa dan Yesus tahu. Sebab dia Nabi. Dan terus wanita itu menjawabnya, aku tahu engkau Nabi. Dan Yesus tidak menolak. Maksudnya Yesus terima. Memang dia Nabi. Dan itu cara Tuhan menginjili dia. Supaya dia percaya tawaran air yang hidup itu. Oke. Kembali kepada tema Nabi ini. Dalam sejarah perjanjian lama, itulah saya tulis di sana, pelihat seperti Samuel. Kalimat yang kedua dalam nota saya. Saya harap nanti kalau kamu perlu nota PowerPoint ini, sebab ada dalam bagian multimedia Anda, kamu boleh minta fotostat lah. Saya harap pimpinan sidang boleh sediakan bagi kamu yang minat, supaya kamu boleh membaca rujukan-rujukan ayat firman Tuhan yang sangat banyak, tetapi tidak cukup masa untuk saya membacanya. Alright? Dan saya mau jelaskan, tidak ada seketika dahulu kala seorang nabi itu disebut sebagai pelihat, seer. Dalam bahasa Inggris perkataan ini sangat menarik. S-E-E-R. Kalau lihat itu apa? See kan? S-E-E. Seer tanpa R saja. Dia pelihat. Nabi Samuel disebut sebagai pelihat. Saya lupa taruh firman Tuhan di situ. Kamu boleh Google. Sekarang internet semua sangat canggih. Maksud pelihat sebagai nabi adalah dia dapat lihat dalam alam surgawi, di mana Allah bertakhta. Nanti kita lihat Yeremia 23. Menurut Nabi Yeremia, nabi yang benar adalah mereka yang berada di dewan musyawarah Allah. Mereka seolah-olah roh nabi itu terangkat sampai ke alam surgawi. Dan mereka mendengar suara Tuhan, keputusan Tuhan di dewan musyawarah Tuhan. Dan nabi itu menyampaikan message Tuhan yang dia dengar dari dewan musyawarah Allah. Nanti saya akan baca ayat itu sebab saya ada tablet. Saya sudah petik ayat itu untuk kita baca bersama. Oke? Yang kedua tentang nabi. Saya masih jelaskan tentang apakah itu nabi atau siapakah itu nabi. Yang pertama tadi itu
pelihat, pelihat. Dia ada macam mata rohani yang dapat melihat apa yang sedang berlaku dalam dunia surgawi, bukan hanya alamiah atau secara mata kasar. Yang kedua, Yeremia sendiri disebut sebagai penyambung lidah Tuhan. Dan saya mau baca ayat ini, slide yang seterusnya. Mengucapkan, Yeremia 15 ayat 19, mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Dan kalimat yang seterusnya, biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Saya jelaskan kalimat yang kedua dulu. Ada satu ayat dalam kitab Yeremia. Kalau pelayanan Nabi ini macam sedih, dia macam belum ring je, sebab dia satu orang sih kan bersama Tuhan kan. Majoriti bangsa dia mengingkari perjanjian Tuhan, melakukan pelanggaran dosa. Itulah Tuhan mengutus Nabi. Nanti kita akan lihat peranan Nabi itu. Saya akan uraikan, tapi saya mau jelaskan ayat ini. Apakah maksudnya engkau tidak perlu kembali kepada mereka? Ada satu ayat dalam kitab Yeremia. Yeremia katakan, selama 23 tahun lamanya aku berulang kali memberitahukan firman Tuhan kepada Anda, kepada kamu. Maksudnya 20 lebih tahun dia menyampaikan khotbah. Firman Tuhan yang dengar dari Tuhan dia sampaikan supaya umat Israel selamat, bertobat, tidak binasa. Tuhan akan menghantar tentara Raja Babylon untuk menghukum bangsa yang mengingkari perjanjian Tuhan. Tetapi mereka tidak dengar. Sampai waktu itulah Tuhan berfirman kepada Yeremia, biar kamu jangan pergi, engkau jangan kembali kepada mereka. Maksudnya, biarlah kalau mereka tidak bertobat, aku akan hukum. Kalau mereka bertobat, mereka akan kembali kepadamu. Nah, perhatikan kalimat yang pertama sekarang. Penyambung lidah maksudnya Allah berbicara. Allah itu roh kan? Berapa kali, mungkin 2 kali dalam kitab Injil ada suara dari surga. Dan Yesus katakan suara itu dari Bapa kan? Nah, dari Bapa. Tapi kebiasaan kalau Allah bersuara, berbicara bukan secara langsung. Dia melalui nabi. Dia perlukan mulut. Jadi selain daripada penyambung lidah ini, engkau akan menjadi mulut bagiku. Maksudnya manusia yang Tuhan pakai, nabi yang Tuhan pakai, yang menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia yang lain. Sebab Tuhan jarang sekali berbicara secara langsung dari surga. Itulah maksudnya penyambung lidah. Dia adalah mewakili Tuhan. Dia berbicara dalam nama Tuhan. Dan semua yang dia dengar dari Tuhan. Luar biasa ini panggilan seorang nabi. Jadi kamu dapat memahami. Nanti kita akan baca Yeremia 23. Tapi saya mau sambung dulu dengan slide saya dulu. Peranan seorang nabi. Ini masih dalam bahagian yang kedua. Apakah itu nabi? Bagian yang kedua. Saya minta maaf sebab singkatan ini seorang SORG. Apa itu? Ini bahasa WhatsApp Pak ini. Singkatan ini. Saya mau belajar dari orang muda Pak ini. Ya, sebab kalau terlalu panjang, penat sudah itu jari teks itu telepon saja. Ya, oke. Seperti yang saya sudah katakan, Nabi itu menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mau berfirman, bicara, jadi dia sampaikan. Biasanya dalam penyampaian seorang Nabi itu mengandungi amaran teguran dari Tuhan tentang dosa atau pelanggaran kesalahan orang Israel. Hosea dan Yesaya mengatakan kepada si Hosea dan Yesaya, engkau pasanglah trompet sangkakala